Tiny Vibes, spill the tea, spill your drinks. Halo, aku Cindy. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat hebat, yaitu... Halo semuanya, perkenalkan nama aku Litania Armadani. Aku dari PKN STAN, alumni Manis Angkatan 2024. Halo Kalita. Halo Cindy. Oke, sekarang kita lihat sharing-sharing yang kalian tunggu-tunggu. Oke Kak, gimana nih? Apakah kakak selama di SMA itu sempat untuk kuliah di kuliah umum atau emang langsung milih di kuliah kedinasan? Oke, jadi sebelumnya aku sempat kuliah umum dulu di UPI, ya kurang lebih 1 bulan lah, dua mingguan. Nah, dari itu aku lanjut ke PKN STAN. Nah, ceritanya itu ketika aku kelas 10, aku tuh belum kepikiran lah untuk masuk kedinasan. Nah, baru pas kelas 11, orang tua aku tuh udah mengarahkanku untuk masuk kedinasan tuh. Udah mulai lah tuh kayak disuruh untuk kelas kedinasan, ikut prinsip juga dan lain sebagainya. Baru pas kelas 12, baru kayaknya aku udah ngerasa, oh kayaknya aku ikut orang tua aku deh, ikut kedinasan, ikut PKN STAN. Akhirnya aku ngelepas SNBP ku dan aku ikut SNBT dan akhirnya aku mencobalah untuk tes seleksi PKN STAN dan alhamdulillahnya keterima gitu sih Cindy. Oke, terus apa sih Kak yang bisa kakak jadi pilih untuk kedinasan? Oh, kalau aku sendiri sih banyak pertimbangannya ya, terutama benefit-benefit ketika aku di PKN STAN. Kayak biayanya juga murah kan, karena biaya kuliah itu dia ditanggung oleh pemerintah. Dan paling kita tuh cuma biaya hidup doang selama 3 semester. Selama 3 tahun maksudnya, maaf. Karena tahun pertama itu aku di PKN STAN sendiri itu asrama. Jadi untuk biaya hidup itu lebih sedikit lah, lebih minim banget dibandingkan orang-orang yang ngekos gitu. Iya, oke guys. Jadi untuk kuliah kedinasan itu ternyata dibayarin oleh pemerintah. Oke Kak, boleh dong di-spill apa sih pengalaman yang paling berkesan selama kakak pendaftaran di kedinasan sampai akhirnya kakak lolos? Yang paling berkesan sih itu saat proses menunggu pengumuman sih. Itu deg-degannya berasa banget itu. Karena kan itu kan kadang suka tengah malam gitu pengumumannya tuh. Itu kayak berdoa terus lah semoga keterima, semoga keterima. Itu paling banget berkesannya. Ya, apalagi bareng orang tua ya Kak nanti Iya, nunggu betul. hasilnya. Oke Kak, untuk strategi, kira-kira apa nih Kak strategi yang harus teman-teman atau adik-adik persiapan untuk masuk di kedinasan? Kalau strateginya sih aku nggak terlalu pakai yang gimana-gimana ya. Cuman aku buat plan tuh kayak plan A, plan B, plan C. Kayak plan A-nya aku pengen masuk PTN mana, plan B-nya apa, plan C-nya masuk ke dinasan tuh gimana. Pokoknya intinya aku buat plan-plan lah. Nah, untuk dinasan sendiri itu aku udah mempersiapkan sejak aku kelas 11 SMA, semester 2. Aku udah mulai latihan fisik, aku udah mulai ikut les SKD dan sebagainya. Dan juga kan kebetulan aku tuh masih pakai UTBK kan, Minyak Tania. Jadi aku udah mempersiapkan untuk UTBK juga, mempersiapkan SKD juga dan juga fisik seperti itu. Oke guys, jadi kalian jangan lupa untuk siapin plan-plan supaya nanti kalau plan A-nya itu gagal, itu ada plan yang selanjutnya. Betul. Oke Kak, untuk fisik dan mental itu kakak siapinnya dari kapan? Kalau fisik sendiri tuh itu sejak aku kelas 11 SMA. Aku udah mulai basic, udah mulai rutin jogging dan lain sebagainya, persiapan. Kalau untuk mental sendiri sih sebenarnya itu mengalir aja sih, nggak terlalu dipersiapkan gimana-gimana ya. Karena kan kelas 12 pasti kita kan udah kayak tahan banting lah ya anak-anak kelas 12, udah ikut seleksi A, B, C, D gitu lah pokoknya. Oke, itu guys kalian jangan lupa untuk siapin fisik dan mental. Oke Kak, untuk mata pelajaran yang dibutuhin untuk masuk ke dinasan itu mata pelajaran apa aja? Mata pelajaran sih nggak terlalu yang spesifik banget sih, karena kalau pengalamanku untuk kemarin daftar itu dia setiap mata pelajarannya itu dibutuhkan, karena nanti bakal ada rata-rata per semesternya gitu, ntar bakal di-input di pas pendaftarannya untuk PTN sendiri seperti itu. Untuk nilainya kira-kira berapa ya Kak? Kalau untuk nilainya minimal, kalau untuk PKN seingatku ya itu 70. Oke guys, jangan lupa untuk belajar supaya kalian dapat nilai yang sempurna. Nah Kak, hal-hal apa sih yang harus dilakukan dan yang harus dihindari untuk yang mau masuk ke dinasan? Kalau yang harus dilakukan itu adalah persiapan mentalnya, persiapan fisiknya, persiapan kesehatannya, persiapan akademiknya, itu jauh-jauh hari sebelum tes. Kalau yang nggak boleh dilakukan itu ya pastinya nggak boleh melanggar hukum deh, karena itu kan pasti bakal ke track juga kan, maksudnya bakal terlihat lah jejak kita kayak gimana selama kita sebelum masuk ke dinasan tersebut. Dia bakal jadi pengurang poin juga kalau misalnya kita pernah melakukan hal-hal buruk seperti itu. Sama juga jaga kesehatan, bagi yang cowok-cowok nih, kalau masih merokok, mending
hentikan dulu merokoknya, karena itu bakal jadi poin untuk kesehatannya juga kan, seperti itu. Nah guys, jadi kalian untuk yang mau masuk kedinasan jangan melanggar hukum, dan untuk cowok-cowok hindari dulu merokoknya. Nah Kak, boleh dong kasih tips untuk lolos wawancara? Jawab aja sejujur mungkin, jangan sampai berbohong, dan saran aku satu, perbanyak pengalaman, ikut organisasi dan sebagainya. Nah guys, jadi nanti kalian ketika wawancara di kedinasan itu jangan berbohong. Terus selama kalian di SMA itu perbanyaklah organisasi di luar dan di dalam. Oke Kak, boleh dong spill atau rekomendasiin ke teman-teman dan adik-adik untuk aplikasi, platform, atau buku yang kakak pakai untuk masuk kedinasan. Oke, jadi kalau misalkan untuk kedinasan sendiri tuh, kan aku pakai UTBK dulu kan awalnya kan, jadi biasa aku pakai Privat Alfaiz, terus juga buku-buku online kayak WhatsApp Zero dan lain sebagainya. Nah untuk yang SKD sendiri, itu biasanya aku ngeliat kayak buku-buku di online di Shopee aku beli-beliin gitu-gitu pokoknya. Sama kayak platform online kayak platform tryout dan lain sebagainya, itu aku ikut-ikutan lah di IG itu. Biasanya kan ada kan kayak tryout gratis SKD gitu-gitu kan, nah itu kan kayak gitu. Intinya kalian manfaatkan aja apa yang kalian punya, media sosial dan lain sebagainya untuk sebagai sarana belajar kalian seperti itu. Nah guys, jangan lupa dicatat nih guys. Nah Kak, untuk latihan fisik atau program panduan itu yang efektif itu apa ya Kak? Kalau aku sendiri sih aku nggak terlalu paham detailnya ya, karena kan aku ikut Binsik juga kan. Jadi aku tuh biasanya ngikut programnya Binsik, dan itu tuh biasanya kayak interval, jogging, 12 menit, dan lain sebagainya. Terus aku run juga, push up, sit up. Dan aku tuh punya target, itu tuh adalah 12 menit, 4 putaran tangga jati. Gitu. Mungkin kalian kalau misalkan kalian pengen kedinasan atau pengen vacation khususnya, kalian coba deh targetnya 4 menit, 4 kali putaran, 12 menit tangga jati seperti itu. Nah guys, itu dicatat ya guys. Kalian juga jangan malas untuk berjogging pagi atau sore hari. Betul banget sih. Oke guys, sekarang kita masuk ke Q&A. Oke Kak, kalau sekolah kedinasan itu berbayar atau gratis sih Kak? Kalau di PKN sendiri tuh dia gratis. Paling kita biaya hidup doang dari tingkat 2, 3 sampai 4. Karena tingkat pertama itu kita asrama gitu. Oke guys, so ternyata sekolah kedinasan itu gratis. Oke lanjut Kak. Untuk prospek kerjanya itu sekolah kedinasan itu nanti langsung kerja atau gimana? Nah, kalau setahu sendiri itu, kedinasan ini tuh ikatan dinas, ada yang enggak ikatan dinas. Nah, untuk yang ikatan dinas itu tuh dia langsung setelah lulus TPK Instan itu nanti dia bakal jadi CPNS. Yang nantinya perlu diklat dulu deh kalau nggak salah, habis itu kita nanti jadi ASN seperti itu. Jadi udah ada jaminan untuk ASN-nya kalau untuk ikatan dinas. Kalau yang belum itu kalau nggak salah mencari kerja sendiri seperti itu. Wow, keren ya guys. Oke Kak, nih mitos dan faktanya. Yang pertama itu benar nggak sih Kak kalau misalkan mau masuk ke dinasan itu harus ada orang dalam? Mitos. Oke guys. Karena dari PKN sendiri itu dia kalau untuk PKN ya itu tuh seleksinya sangat terbuka banget. Jadi kalian bisa melihat nilai-nilainya setiap peserta itu bisa dilihat secara terbuka. Jadi untuk menurutku ya untuk ada orang dalam itu dia sangat kecil banget kemungkinannya 0,00 sekian persen seperti itu. Nah guys, jadi itu mitos, ternyata kalau mau masuk kedinasan itu harus pakai orang dalam. Oke lanjut nih Kak, untuk sekolah kedinasan itu super strict dan nggak ada kehidupan sosial, itu bener atau enggak? Enggak sih, kalau yang aku rasain ya di PKN ya itu tuh malah banyak banget kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan di PKN. Bahkan pihak kampus sendiri itu mendukung kita untuk kita aktif di berbagai kegiatan gitu. Ada namanya program SKPM tuh, terus itu kayak kita dituntut untuk aktif di berbagai kegiatan, nggak cuma akademik doang, seperti itu. Nah guys, ternyata didukung loh guys untuk di kegiatan sosialnya. Oke lanjut nih Kak, yang terakhir. Untuk sekolah kedinasan ini emang bener ya nggak bisa resign selamanya? Kalau bisa resign selamanya itu, kita ada kontrak sebelumnya sini. Jadi sebelum kita daftar itu, kita ada lolos seleksi nih. Nanti bakal ada perjanjian antara lembaga sama kita. Nanti kita tuh di kontrak, kalau nggak salah itu 12 tahun atau 10 tahun, itu wajib untuk mengabdi di instansi terkait, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita resign sebelum waktu yang itu habis, itu harus membayar denda, seperti itu. Nah guys, ternyata seperti itu. Oke Kak, sebelum kita penutup,
kita mau dong kakak kasih pesan dan motivasi untuk teman-teman dan adik-adik yang masih ragu nih untuk masuk di sekolah kedinasan. Motivasinya itu mungkin untuk kalau misalnya pengen mengejar kedinasan kali ya, dia mereka merasa capek, merasa lelah, kayak kan pasti kan kita kelas 12 juga kan pernah ngerasain kan. Nah itu kita harus inget-inget nih, kalau mimpi yang besar itu butuh usaha yang besar juga. Jangan nyerah di tengah jalan, seperti itu sih. Keren guys motivasinya. Ya guys, kita udah nyampe di penghujung cerita nih. Gimana guys tadi? Kalian udah dengerin kan pengalamannya Kalita sama di SMA, terus Kalita udah kasih tips and triknya. Kalian jangan lupa dicatat ya. Dan kalian udah minat belum nih untuk masuk di sekolah kedinasan? Aku tunggu di PK yang ya teman-teman. Dadah! Bye-bye, see you in the next podcast.